Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Sari Putri Amanda dengan NIM 0805 11 8232 80 40 dari kelas genap. Pada kali ini saya akan membuat tugas respon akhir dari praktikum dasar-dasar hidrodinamika dengan materi gelombang. Sebelumnya, mari kita cari tahu apa itu gelombang. Gelombang merupakan suatu fenomena naik turunnya permukaan laut, di mana energinya bergerak dari suatu wilayah pembentukan gelombang ke arah pantai. Dalam gelombang, memiliki klasifikasi gelombang yang berdasarkan ukuran dan penyebabnya. Yang pertama ada gelombang angin atau wind waves. Gelombang angin atau wind waves memiliki panjang gelombang sampai kira-kira 130 meter dengan periode 0,2 sampai 9 detik yang ditimbulkan oleh angin. Lalu ada gelombang pasang surut atau tidal waves. Gelombang pasang surut atau tidal wave memiliki panjang gelombang ribuan kilometer dan dengan periode 12 jam sampai 25 jam dan seterusnya, yang disebabkan oleh fluktuasi gaya gravitasi matahari dan bulan. Gelombang angin merupakan pergerakan udara secara periodik yang terjadi di atmosfer bumi. Ini dapat disebabkan oleh perbedaan suhu, tekanan udara, atau medan angin yang kompleks. Gelombang angin memiliki berbagai jenis dan skala, mulai dari gelombang panjang seperti gelombang Rossby hingga gelombang pendek seperti gelombang gravitasi. Mereka dapat mempengaruhi iklim, cuaca, dan kondisi atmosfer di seluruh dunia. Gelombang angin dapat terjadi dalam berbagai skala dan jenis. Masing-masingnya memiliki karakteristik yang unik, seperti pada gelombang Rossby, gelombang panjang di atmosfer yang terbentuk sebagai respons terhadap gradien suhu horizontal yang besar antara ekuator dan kutub. Mereka bergerak ke barat di atas medan angin atmosferik yang dasar dan mempengaruhi pola cuaca jangka panjang. Adapun gelombang gravitasi. Gelombang gravitasi ini dihasilkan oleh perbedaan kepadatan udara vertikal. Mereka sering terjadi di dekat pegunungan atau lereng gunung. Adapun gelombang termodinamika yang terjadi karena perbedaan suhu horizontal dalam atmosfer. Mereka cenderung memiliki skala yang lebih kecil. Gelombang konvektif. Gelombang ini terjadi karena perbedaan suhu vertikal yang signifikan. Seringkali terjadi dalam cuaca konvektif seperti badai petir atau hujan deras. Adapun gelombang mikro, gelombang kecil yang terbentuk di dekat permukaan, yang seringkali dipengaruhi oleh fitur-fitur seperti bangunan atau topografi. Semua jenis dari gelombang angin ini memiliki peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi kondisi atmosferik, termasuk pada pola cuaca dan iklim di berbagai skala. Selanjutnya, gelombang pasang surut. Gelombang pasang surut ini adalah perubahan periodik dalam tinggi air laut yang disebabkan oleh gravitasi bulan dan matahari, serta disebabkan oleh gaya sentrifugal dari rotasi bumi. Gelombang pasang adalah peningkatan tinggi air, sedangkan gelombang surut adalah penurunan dari tinggi air. Keduanya terjadi 2 kali sehari. Gelombang pasang surut dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tarikan gravitasi bulan dan matahari serta rotasi bumi. Ketika bulan dan matahari berada sejajar dengan bumi, tarikan gravitasinya menghasilkan gelombang pasang. Ketika mereka membentuk sudut tepat dengan bumi, gelombang surut akan terjadi. Efeknya diperkuat oleh topografi dasar laut, bentuk pantai, dan faktor-faktor lokal lainnya. Fenomena ini memiliki siklus 2 kali sehari dan bervariasi berdasarkan lokasi dan waktu.
Yang pertama, faktornya itu dari tarikan gravitasi. Bulan memiliki pengaruh terbesar karena jaraknya yang lebih dekat. Tarikan gravitasi bulan menyebabkan air di bumi tertarik ke arahnya, yang menyebabkan gelombang pasang di sisi bumi yang menghadap bulan dan sisi yang lain berlawanan. Pada rotasi bumi juga dapat menyebabkan efek sentrifugal yang dapat mempengaruhi distribusi air laut. Ini menciptakan zona pembengkakan di sepanjang khatulistiwa, menyebabkan gelombang pasang di daerah-daerah tertentu. Pengaruh dari topografi lautan. Bentuk dasar laut, lebar perairan, dan topografi pantai juga dapat mempengaruhi tinggi gelombang pasang surut di suatu lokasi. Di tempat-tempat tertentu seperti teluk dan selat, gelombang pasang surut ini bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata global. Lalu ada efek dari meteorologis. Cuaca ekstrim seperti badai, angin kencang, dan perubahan tekanan atmosfer juga dapat mempengaruhi tinggi gelombang pasang surut dalam jangka pendek. Semua faktor-faktor ini dapat berinteraksi secara kompleks untuk dapat menciptakan pola gelombang pasang surut yang beragam di seluruh dunia. Demikianlah presentasi saya yang membahas mengenai gelombang angin dan gelombang pasang surut dalam materi gelombang di praktikum dasar-dasar hidrodinamika ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.